Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa ketik Trainer Amir Faisal di Google. Atau kalau Anda ingin belajar di platform digital yang lain, Anda bisa ketik juga Trainer Amir Faisal tetapi di Facebook atau fanpage saya. Baiklah teman sekalian, kita lanjutkan TOT kita, Training of Trainer, menjadi motivator pada bagian yang ke-6. Pada bagian yang ke-6 ini, kita akan membahas tentang modeling. Dan kemarin pada bagian keempat dalam materi membangun mimpi, dari tahap yang kedua dari membangun mimpi adalah mencari model atau mencari mentor. Nah, saat inilah secara teknikal akan kita jelaskan bagaimana cara memodel seorang mentor. Teman-teman sekalian, nanti kalau Anda ingin mempelajari secara praktek ya dari semua materi TOT ini, Anda bisa membaca di buku saya yang di sebelah kanan atas ini yang berjudul Inside Out Communication. Buku itu dari bab 1 sampai bab terakhir isinya adalah semuanya praktek. Jadi apa yang kita sampaikan di dalam channel YouTube ini hanya sebagian saja, hanya sampel-sampel saja. Karena waktunya yang terbatas, sehingga kalau Anda ingin mempraktekkan Neuro-Linguistic Programming ini, ya TOT ini, maka Anda perlu ya belajar secara praktikal dari buku tersebut. Atau kalau Anda ingin mendalami ya secara lebih mendalam, secara lebih detail lagi tentang ilmu memotivasi, tentang NLP, Anda bisa download di buku ini ya yang berjudul Distance to be Leader. Buku ini bisa Anda download di Google Books. Buku ini cukup tebal, ada sekitar 350 halaman. Baiklah teman sekalian, salah satu hal yang harus Anda pahami ketika Anda mencari model, kemudian memodel mentor, itu adalah apa yang dikatakan sebagai neurological levels atau NLL. Jadi neurological level adalah sebuah teknik yang secara sistematis membantu untuk memahami tingkat kepribadian dan karakter seseorang. Karena setiap manusia itu memiliki kualitas yang menentukan hidupnya sesuai dengan posisinya. Ya, jadi saya jelaskan supaya Anda lebih paham bahwa ketika Anda memodel mentor Anda, ada sebuah strategi yang sangat tepat, yang strategi itu bisa membantu Anda untuk memahami tingkat kepribadian dan karakter orang itu. Ya, jadi karena begini, kenapa dikatakan neurological? Karena begini, jadi setiap orang yang berpikir, ya, berbuat, berperilaku, ya, melakukan sesuatu, itu otak kita akan meninggalkan jejak, ya, meninggalkan jejak. Jadi di situ dipelajari bagaimana meningkatnya kemampuan seseorang, ya, kemudian bagaimana Anda bisa menilai kapabilitasnya, karakternya, ya, kemampuannya dan sebagainya itu melalui neurological level. Atau seperti yang
bisa Anda lihat bahkan di bawah ini ya, di layar ini ya, di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 level neurological. Jadi level yang paling rendah, yang paling bawah adalah environment. Jadi perilaku seseorang itu ditentukan oleh lingkungannya. Bahkan menurut penelitian para ahli ya di bidang kedokteran, bahwa bayi bahkan sudah belajar dari lingkungan sejak di perut ibunya masing-masing. Ya, jadi sejak perut kita sudah belajar dari lingkungan, dari belajar makan, ya, belajar mengenal detak jantung ibunya dan sebagainya. Jadi yang paling awal manusianya adalah dia belajar dari lingkungan. Nah, nanti Anda juga bisa mempelajari sang model itu dia dibesarkan dalam lingkungan seperti apa. Ya, misalnya tadi pengusaha. Ya, pengusaha itu dia pasti muncul juga dari kalangan dunia usahawan juga. Sama juga misalnya kalau Anda ingin cari model atau mentor seorang ilmuwan, tentu juga pasti dia dibesarkan dalam sebuah lingkungan di sebuah kampus atau perguruan tinggi, atau bahkan mungkin dia juga pernah belajar ke luar negeri. Ya, jadi ini adalah yang mempengaruhi level neurologikal seseorang. Yang pertama adalah lingkungan. Kemudian dari lingkungan itu menghasilkan perilaku, behavior, ya, perilakunya. Perilaku seseorang akan dibentuk oleh lingkungannya. Seorang ilmuwan tentu punya perilaku yang sangat berbeda dengan pengusaha, tentu berbeda lagi dengan profesional. Ya, dari perilaku itu Anda juga bisa memodel. Ya, bagaimana Anda membentuk perilaku Anda? Ya, jadi Anda juga menggunakan lingkungan yang sama, kemudian Anda juga memodel perilaku dari model Anda atau mentor Anda. Nah, kemudian level yang berikutnya adalah skills. Bagaimana dia mendapatkan skill dan pengetahuan dari sang model. Itu adalah level pesarapan yang lebih tinggi lagi. Bahwa tadi lingkungan itu di samping dia membentuk sebuah perilaku, dia juga membentuk skills. Ya, nah, maka Anda juga mencari lingkungan yang sama yang bisa meningkatkan skill Anda terus. Kemudian dari skill, dari perilaku, kemudian dia melakukan trial error, ya, belajar, kemudian mencoba, dan seterusnya, maka dia akan menghasilkan sebuah values dan belief. Ya, terutama yang paling mudah dipahami adalah belief. Jadi keyakinan. Misalnya seorang pengusaha yang dia berkali-kali mencoba gagal, dia kemudian akan melahirkan sebuah belief. Tapi juga ada nilai-nilai yang terbangun di situ. Misalnya kalau seorang pengusaha itu dia komunikasinya baik, kemudian memiliki trust, maka dia akan lebih mudah untuk menjaring jaringan, yang membuat jaringan, ya, bisa mudah dengan networking, juga dia bisa mudah untuk membangun personal branding, ya. Jadi ada dua hal, ya, ini dari pengalaman skill, ya, dan pengetahuan seorang pengusaha itu, dia akan mengalihkan namanya belief, keyakinan dan values. Nah, kemudian dari keyakinan yang terus diperjuangkan itu, dari nilai-nilai yang terus dia terapkan yang membawa pada kesuksesan itu, maka akan melahirkan sebuah karakter atau namanya identity. Nah, ini level yang lebih tinggi lagi, ya, level yang di atasnya values dan belief. Jadi identity atau karakter itu adalah sejumlah keyakinan dan nilai-nilai yang sudah diterapkan oleh seseorang. Dia akan menghasilkan dia akan menghasilkan karakter atau identitinya. Nah, ini juga Anda model, ya. Jadi untuk Anda menemukan kepribadian Anda sendiri, tapi Anda bisa memodel bagaimana seseorang pengusaha tadi atau seorang ilmuwan tadi dia mendapatkan
membangun karakternya ya dari tadi nilai-nilai yang dibangun dan keyakinan-keyakinannya. Dan akhirnya pada level yang keenam yang tertinggi adalah spirituality. Nah, tentu saja ini berkaitan dengan hal-hal yang lebih besar ya, hal yang lebih tinggi, nilai yang lebih tinggi, yaitu berhubungan dengan Tuhan. Nah, itu otomatis. Jadi kalau kita pelajari, ya misalnya Anda pelajari dari pengalaman Steve Jobs misalnya, Anda pelajari pengalaman dari Bill Gates misalnya, atau pengusaha yang lain lah, atau Carlos Slim misalnya, maka dia ketika menulis buku atau dia berceramah itu banyak mengandung nilai-nilai spirituality. Nah, ini memang semua akan mengarah ke sana. Jadi semua pribadi yang sukses, pribadi excellent, dia setelah dia menemukan karakternya, maka kemudian dia akan menemukan kekuatan yang di luar dirinya, ya di luar kemanusiaannya, itu kekuatan yang dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini teman sekalian, ini adalah cara Anda memodel atau memahami model Anda, mentor Anda itu dengan mempelajari neurological levelnya. Nah, teman sekalian, ini ada beberapa habit ya yang bisa Anda tiru di situ ya dari model Anda. Nanti begini, nanti Anda setelah Anda mendapatkan mentor ya atau model itu, kemudian nanti Anda buatlah sebuah bagan ya, sebuah tabel seperti yang ada di gambar ini. Nah, ini tabel ini modeling on human excellence ya, bagaimana caranya memberikan skor antara model dengan diri Anda. Dari skor itu nanti Anda bisa membandingkan ya antara saya dengan model saya. Nah, tugas Anda nanti selain Anda men-scoring, maka juga Anda semakin mendekatkan skor itu supaya jangan terlalu jauh. Artinya apa? Artinya kalau Anda semakin skornya semakin mendekati model Anda, maka berarti Anda semakin sukses. Ini ada 9 kriteria di sini ya. Jadi 9 kriteria ini yang pertama adalah, saya baca dulu dan saya jelaskan satu persatu. Jadi yang tabel paling kiri, kolom paling kiri ini, 1 melebihi harapan. Kemudian nomor 2 adalah proaktif. Yang ketiga komitmen ABCD. Yang keempat memiliki passion. Yang kelima memiliki trust. Yang keenam mengubah kehendak menjadi keharusan. Yang ketujuh mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. 8 selalu kreatif dan inovatif. Dan 9 menghargai uang. Teman sekalian, nanti begini, nanti Anda isi ya skornya itu. Skor model dulu Anda tentukan aja berapa, kemudian baru skor Anda sendiri. Jadi sekarang melebihi harapan. Jadi para model ini dia tidak sekedar bekerja hanya sesuai dengan ketentuan, tidak. Dia akan memberikan harapan yang jauh. Mereka bisa sukses justru karena mereka bisa mempunyai kinerja yang lebih dari yang diharapkan orang. Contoh sederhana misalnya ya. Misalnya seperti ini. Jadi misalnya dia seorang pengusaha yang produknya berdasarkan pesanan misalnya, maka dia kemudian sebenarnya dia tahu bahwa produk yang dipesan itu selesainya 1 minggu baru selesai. Maka sebelum 1 minggu, 5 hari sudah diantar ke rumah pemesannya. Nah, ini melebihi harapan. Jadi harapannya orang itu menunggu seminggu, tapi yang 5 hari sudah datang. Nah, seperti itu. Maka kalau Anda ingin sukses juga Anda kemudian ada skor ya model Anda itu, dia skornya dalam hal melebihi harapan dari customernya itu seberapa jauh. Seorang ilmuwan, dia melebihi harapan dari para mahasiswanya dan masyarakat ya dengan karya-karya ilmiah yang hebat ya. Nah, itu juga bisa melebihi harapan. Anda beri skor model berapa, dan Anda sendiri kinerja Anda itu berapa di situ ya. Oke. Dan yang kedua proaktif. Proaktif itu adalah orang bisa dengan kehendak sendiri ya sudah melakukan ya tanpa dikomando. Kalau Anda misalnya sebagai seorang karyawan itu Anda tidak usah nunggu selalu instruksi dari atasan Anda. Tapi Anda sudah tahu sendiri sebenarnya
apa yang diinginkan oleh pemilik perusahaan itu apa. Nah, maka Anda kan punya kreativitas. Bahwa sebenarnya perusahaan ini, bos ini pengennya begini. Maka Anda coba berpikir keras bagaimana sebelum bos itu memerintah Anda sudah bisa mengajukan sebuah rekomendasi atau usulan-usulan gitu ya. Itu nanti maka bos Anda akan senang sekali. Namanya proaktif. Komitmen ABCD yang nomor 3. Komitmen ABCD itu begini. Jadi misalnya Anda misalnya bekerja di kantor A, itu adalah Anda absen berangkat ke kantor, namanya A. Jadi semua pekerja, orang yang bekerja di perusahaan, asal dia sudah absen jam 8 pagi, kemudian nanti jam 5 sore, absen ngisi lagi absen pulang, itu namanya sudah A. Kemudian B adalah Anda datang, absen, kemudian bekerja. Itu namanya B. Ya, tidak memikirkan bagaimana kualitasnya. Jadi pokoknya semuanya bekerja. Nah, yang ketiga C ya, A, B, C ya. C ini Anda memberikan laporan. Anda meraih target ya, meraih target. Jadi kalau sekedar B saja, Anda hanya sekedar bekerja saja. Tapi apakah capai target atau tidak, itu belum ya, belum dinilai. Tapi kalau Anda kemudian C, pekerjaan Anda mencapai target, itu namanya Anda sudah komitmennya ABC. Tapi tidak cukup itu ya. Maka ada D. D ini adalah Anda mencapai target dan melebihi harapan. Nah, ini namanya komitmen ABCD. Jadi target Anda selalu saya akan melebihi harapan dari perusahaan. Nah, sekarang 4. 4 ini orang-orang para orang-orang excellent juga dia memiliki passion yang tinggi dari apa yang dikerjakan. Jadi bukan sekedar kalau seorang pekerja profesional itu adalah seorang yang bekerja dia sesuai dengan levelnya ya, level kompetitifnya ya, sesuai dengan level skillnya. Itu namanya profesional. Tapi tidak sekedar itu. Tetapi kenapa orang-orang itu bisa sukses? Karena dia memiliki passion. Jadi mengerjakannya dia bukan sekedar tadi ABCD tadi, tapi dia kerjakan itu dengan passion. Apa arti passion itu? Passion adalah Anda sudah betul-betul lost ya, lost, diri Anda hilang kalau sudah melakukan pekerjaan itu. Anda sudah begitu cintanya pada pekerjaan itu sehingga diri Anda nggak penting ya. Jadi orang mati-matian betul ya. Jadi lost yourself in what you love ya. Jadi Anda sendiri sudah lost terhadap sesuatu pekerjaan yang Anda cintai itu. Kemudian yang kelima adalah Anda memiliki trust. Trust itu Anda bisa dipercaya, amanah. Ya, apapun yang Anda dibebankan orang pada Anda ini amanah. Kemudian yang keenam ini sudah menjadi ciri khas juga dari orang sukses, yaitu mengubah kehendak menjadi keharusan. Jadi apa yang dituntut kalau Anda bekerja di kantor, di perusahaan, apa yang itu perusahaan itu bagi Anda pribadi sudah keharusan itu. Tanpa diawasi Anda sudah mewajibkan diri sendiri. Kalau Anda pengusaha, Anda berusaha mencapai profit yang baik, mencapai target yang baik itu sudah menjadi keharusan ya bagi Anda tanpa dituntut oleh siapapun. Kemudian yang ketujuh adalah kalau Anda lakukan nomor 1 sampai dengan nomor 6 itu, otomatis Anda akan berhasil mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Jadi kalau orang sudah lakukan pekerjaan melebihi harapan, proaktif, komitmennya ABCD, kemudian dia penuh dengan passion, kemudian dia punya prinsip bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah keharusan, bukan lagi tuntutan orang lain, maka otomatis dia akan berhasil mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Kemudian yang kedelapan adalah berupaya untuk kreatif dan inovatif. Ya, nanti Anda buka di platform digital saya yang lain, yaitu di trik-trik atau kita meraih kesuksesan di era krisis. Bagian kelima, nanti saya jelaskan di situ ya, Anda cari di channel YouTube saya, ketik ya judulnya ya, meraih sukses di era krisis bagian yang kelima, itu saya jelaskan bagaimana
cara melakukan inovasi. Mudah sekali, di situ saya berikan contoh yang mudah, ya. Nah, kemudian yang kesembilan, teman sekalian, ciri khas dari orang-orang sukses itu, terutama orang di bidang bisnis, adalah mereka menghargai uang. Ya, menghargai uang. Jadi uang itu sangat berharga karena dia merasakan memperolehnya juga tidak mudah. Ya. Oke, teman sekalian, jadi inilah kalau Anda nanti mendapatkan mentor, maka lakukanlah langkah-langkah di bagian yang keenam ini. Oke, sampai ketemu lagi pada bagian yang ketujuh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.